kuliahnya gitu kayaknya nanti saya cari dulu slide-nya. Ya, Unpati. Apa namanya, kita meneruskan kuliah kita yang apa dari Pak Alven kemarin kan lebih banyak ke teori kemarin Pak Alven. Nah, sekarang lebih banyak ke teknis sebenarnya yang akan menjadi bekal kalian untuk praktikum besok. Jadi mungkin perkuliahan akan berakhir hari ini, itu kan besok akan kalian praktikum. Mungkin untuk besok praktikumnya akan saya coba hubungi Pak Miki sehingga praktikumnya secara offline. Yang dipraktikumkan yang akan kita bahas di hari ini sebenarnya. Kan ya. Oke, saya buka dulu ini nih. Oke. Oke. Zoom. Ya, oke, share. Ya, tidak lama lah. Kayaknya mungkin dalam waktu 1 jam. Karena meneruskan yang kemarin kita sudah bisa beres lah. Mudah-mudahan beres di jam 11. Halo? Sudah kelihatan screen share-nya ya? Apa? Oke. Ini ada sebenarnya adalah apa namanya suatu hal yang ya terpenting lah di kuliah biologi struktur kita gitu kan ya. Kemarin sudah mungkin Pak Alven sudah membahas bahwa paling penting dari analisis struktur adalah ini. Jadi sebenarnya kan tujuan kita kemarin belajar biologi struktur selama satu semester adalah untuk mengobservasi ini data collection pasti kan ya. Nah, apa namanya untuk ini sebenarnya untuk analisis struktur. Nah, yang terpentingnya adalah pengenalan data, pengenalan dari data yang kalian harus tahu dong strukturnya apa, itu kan yang kalian ukur. Kalau lipatan, karena berarti lipatan kan, oh bentukannya seperti itu, berarti yang akan saya ukur adalah sayap-sayap lipatan. Kemudian kalau ada bidang sumbunya, garis sumbunya. Kalau misalnya fracture, kan hanya cuma dua aja sebenarnya struktur kita. Kalau nggak lipatan, fracture sebenarnya kan seperti itu. Ya fracture berarti dia bidang, kalau bidang berarti akan ada strike, akan dip. Nah, fracture-nya apa jenisnya? Gitu kan? Kalau nggak tensile fracture gitu kan ya, berarti rekahan kekar, non tektonik biasanya adanya di permukaan. Atau compressive fracture, biasanya shear fracture umumnya. Tapi karena kita punya, ya kalau kalian masih ingat dulu di reologi, kita punya namanya apa namanya Poisson ratio. Apa sih gunanya Poisson ratio itu? Sebenarnya itu gunanya adalah bahwa ketika batuan itu kita kasih kompresif, kita tekan, itu kan yang misalnya anggap kita tekan secara vertikal, umumnya kan di laboratorium triaksial itu ditekan dari vertikal. Itu kan ya kalian ngobrol aja dengan teknik sipil misalnya. Akan ditekan percobaan dari mekanika batuan. Nah, ketika ditekan itu ternyata kan ketika di reologi kan ya ada batuan-batuan yang hasil apa namanya hasil dari percobaan itu kan ya ketika ditekan itu kan ya nanti akan menghasilkan perubahan, ternyata ada perubahan lateral, jadi itu semakin kuat batuan, perubahan lateralnya akan semakin kecil, semakin lunak. Ya kayak ini aja kita bandingkan misalnya kalian menekan besi. Nah, mungkin secara kasat mata tidak ada perubahan secara lateral karena besi, apalagi silinder besi lah, mungkin kuat kalian tekan, tapi kalau kalian pakai mesin mungkin bisa. Ketika ada sedikit perubahan secara lateral, mungkin tidak banyak. Berarti kan ketika kita bandingkan antara lateral itu kan ya dengan vertikal, jauh berarti kecil. Karena perubahan lateralnya sangat kecil, mungkin hanya 0,1 mili atau cuma 0,2 mili dibandingkan vertikalnya yang 1 senti misalnya. Berarti kan berapa Poisson rasionya. Beda dengan kalau kalian misalnya menekan, anggaplah yang paling elastis apa misalnya yang tidak ada, misalnya balon lah. Kalian balon bulat asalnya, kemudian kalian tekan, itu kan ya, atau balon yang berisi air biasanya kan ya, anggaplah itu yang ini. Bahkan tidak ada fracture di situ. Itu kan ketika kalian tekan yang terjadi adalah perubahan secara lateralnya yang sangat banyak-banyak. Kalian bayangkan lagi elips keterakan kita, ketika kita tekan akan terjadi perubahan secara elips.
Elipnya semakin lonjong, berarti lateral kita semakin besar. Berarti portion rasio kita bahkan mendekati satu, bahkan mungkin lebih. Itu kan ya, karena lateralnya lebih banyak dibandingkan perubahan vertikal misalnya. Itu kan ya. Tapi biasanya maksimal adalah satu. Itu kan ya. Itu berarti batuan sangat lunak. Bahkan tidak akan ada fracture, yang terjadi adalah perubahan bentuk. Karena tadi kan ya lateral, kalian bayangkan, kalian punya tadi misalnya balon tadi gitu kan ya, bulat, kemudian tekan menjadi lonjong. Nah, semakin panjang lonjongnya ke arah, berarti kan ke arah sigma 3 yang paling kecil tuh. Sigma 3-nya sebenarnya kompresif, tapi karena lebih kecil, nah dia akan ke arah sana. Nah, semakin besar lateralnya, semakin besar perubahan secara horizontal, gitu kan ya, berarti Poisson rasionya akan semakin tinggi, batuan berarti semakin lunak, gitu kan, semakin plastis, gitu kan, semakin mendekati ke plastis. Apalagi kalau misalnya viskos, gitu kan ya, seperti itu, gitu kan ya. Nah, mungkin kalau kami geologi gitu kan ya, pertambangan atau geodesi banyak bermain di permukaan sebenarnya. Itu kan kemarin sudah dibahas sama Pak Alpen ya. Tapi kalian di bawah permukaan sebenarnya akan nanti kita gabungkan antara permukaan dengan bawah permukaan gitu kan ya. Ini salah satunya tentang stres itu kan ya, FMI itu kan ya, ini tingkat tinggi lah advance. Tapi kalian nanti akan bermain di bawah-bawah permukaan sini. Nah, untuk menginterpretasi ini ya setidaknya ya tadi kalau nggak lipatan sesar ya di sini sebenarnya di regional ini. Mungkin fracture tidak terlalu kelihatan lah secara secara regional dari ini. Tapi ya tadi kalian harus bisa mana sesar naik, mana sesar normal, mana tergantung daerahnya, mana lipatan gitu kan. Ini mungkin yang akan kalian banyak lakukan nanti ketika kalian mengobservasi, menghitung datanya. Gitu kan ya. Tapi tetap saja nanti itu harus ada hubungannya dengan surface. Itu kan ya. Nah, ini sudah mungkin sudah dibahas sama Pak Alven. Nah, mungkin kemarin Pak Alven banyak membahas di sini kan ya, bahwa di sini akan ada, nah tadi tensile tuh di sini nih, tensile fracture. Gitu. Ini kalau ini benar-benar ditarik, sigma tiganya adalah negatif. Gitu kan, kalau kita punya ini kan ya, ini sigma satunya bisa positif sih sebenarnya, ini bisa jadi hibrid gitu kan ya. Tapi di sini biasanya sigma satu bisa ada, gitu kan ya, sigma satu positif, tapi sigma tiganya negatifnya lebih besar. Gitu kan. Mungkin ada sedikit pergeseran, tapi lebih banyak pembukanya. Ada juga ya kalau uni aksial di sini berarti. Kalau di sini berarti di bawah permukaan. Tapi kalau di permukaan uni aksial akan di sini. Itu kan ya si lingkarannya. Nah, ini berarti kekar. Nah, ini biasanya ya tadi hanya bukaan saja karena tidak ada sigma satunya, hampir dianggap nol. Kalaupun ada, tidak terlalu banyak pengaruh, ya tidak akan ada fracture-fracture kompresif lainnya. Hanya bukaan, itu kan ya, hanya memperlihatkan sigma 3. Berarti kan ini posisi di sini, berarti normal stressnya adalah di sini nih. Akan sejajar searah dengan bukaannya. Makanya dia sigma normal stressnya akan searah dengan sigma tiganya gitu kan ya. Ini bukan ini, nah biasanya non tektonik ini kalian pakai logika, eh, kita bisa membuka ini hanya terjadi di bawah, di atas permukaan, karena hanya terjadi di atas permukaan. Tapi jarang kita bisa membuka ini kalau dengan gaya ya ditarik, kecuali kalau nanti ada yang kita sebut sebagai fluid lah. Kalau ditekan sama misalnya kalau kalian magma gitu kan ya, atau air panas misalnya kan, uap panas, sehingga kita bisa menghasilkan kenapa magma itu naik ke permukaan ketika kalian belajar tentang geologi fisik kan ya, vulkanisme. Nah, itu kan salah satunya adalah ketika magma itu mendorong memecahkan batuan. Nah, biasanya yang terjadi adalah bukaan. Nah, itu bisa terjadi di bawah permukaan, di mana sigma satunya bukan tektonik, tapi tetap sigma satunya itu diakibatkan oleh apa namanya, oleh fluida, gitu kan ya. Nah, biasanya akan menghasilkan, dan biasanya kekar ini random, gitu kan ya, walaupun nanti terbentuk ada yang kotak-kotak lah segala macam gitu kan ya. Tapi ini beda dengan kompresif. Nah, ini hibrid, berarti hibrid tadi, kalau hibrid ya ada tekan sigma satunya lebih besar, ada buka ya, ini udah kalian bahas lah. Nah, lain yang kita bahas itu sebenarnya akan di kompresif ini kan ya. Nah, ini kan kompresif nih, sigma satu, sigma 3, sigma satu positif. Berarti semua ini akan ini biasanya yang terbentuk adalah ya shear fracture sebenarnya harusnya. Itu kan ya, seperti ini. Shear fracture berpasangan biasanya. Ini karena sebelah jadi digambarkan sebelah. Kalau sebenarnya kan ini lingkaran kan ya.
Kalau lingkarannya biasanya berarti ini akan ada dua garis, berarti akan ada berpasangan di sini, gitu kan ya. Nah ini kalau ini kan vertikal nih, kalau ini akan mempunyai sudut biasanya shear fracture gitu. Nah ini kalau ini semakin ini udah kita bahas tuh. Nah biasanya memang kompresif itu akan sangat dikendalikan apa dicirikan oleh adanya shear fracture ini. Lihat kenapa dia bergeser. Makanya kenapa ketika rumus ini kan sebenarnya critical stress, itu kan ya. Ini critical stress kita di sini itu adalah yang dicari adalah shear fracture-nya. Gitu kan, ini kan rumusnya gitu kayaknya critical stress adalah shear stress critical sama dengan nanti normal stress dikali tangan dikali sudut itu kan ya, itu rumusnya. Berarti yang dicarinya adalah critical shear stress. Karena apa? Karena ya tadi sifat dari fracture yang kompresif itu adalah bergeser. Pergeserannya kita shear fracture. Kalau udah ketahuan mana mana hanging wall, mana foot wall, ya kita namakan shear fracture tadi adalah menjadi sesat. Itu sebenarnya. Nah ini, itu kan ya. Nah ini adalah kompresif. Lihat sigma 1, sigma 2, sigma 3 ditekan. Berarti sigma 3 di sini, gitu kan ya. Ini sigma 3 berarti somewhere di sini adalah sigma 2. Gitu kan ya. Semuanya positif. Kita di awal-awal ketika ngomongin stres, kalau positif berarti dia adalah kompresif. Kalau negatif adalah tensile, ditarik. Berarti ini ditekan. Berarti sigma 1. Tapi kenapa Pak bisa menghasilkan ini nih? Gitu kan. Ini kan sebenarnya bukaan nih. Hampir geometrinya hampir mirip dengan ini sebenarnya. Hampir mirip dengan tensile fracture. Tapi ini bukan tensile fracture ini. Gitu kan ya. Ini yang kita sebut sebagai extensional fracture gitu kan ya. Ini juga sama sebenarnya bukan join harusnya namanya. Memang ini Posen agak kesalahan gitu kan ya. Karena ini adalah kompresif. Kalau join itu adalah kekar. Kekar adalah mode satu. Terbentuk hanya ditarik. Kalau ini kan didorong semua gitu kan ya. Nah ini tadi pengaruh apa ini? Ini adalah pengaruh yang kita sebut sebagai Poisson rasio tadi. Ini Poisson rasio nih. Jadi kan ya ketika ini ditekan, nah, kan ada perubahan ternyata ya sekuat-kuatnya batuannya kita mempunyai perubahan secara lateral ke arah. Pasti perubahannya itu ke arah sigma 3. Jadi kalau misalnya dia ini kebetulan aja ini kalau misalnya yang terbesarnya adalah sigma 1 yang di sini berarti Poisson rasionya akan ke arah sigma 3 aja pokoknya gitu kan ya. Kalau karena tadi kenapa Poisson rasio ini adalah lateral dengan vertikal karena kan hampir orang tuh percaya bahwa gaya itu digovern banyak oleh vertical stress. Itu kan misalnya adalah litostatik. Litostatik kan vertical stress tuh. Jadi rho GZ rumusnya juga kan ya. Jadi kebanyakan yang litostatik itu rho-nya, G-nya adalah gravitasi, Z-nya kedalaman gitu kan ya. Itu pressure tuh. Itu kan ya, itu kedalaman. Makanya biasanya dia adalah selalu dicontohkan di triaksial alat kita adalah vertikal. Makanya Poisson rasionya adalah perubahan secara lateral dibandingkan dengan vertikal ini. Nah, biasanya yang paling besar adalah berarti ini saya S3 gitu kan ya. Nanti di sini adalah S1 kan ya, di sini adalah S2-nya. Kalau dia pure shear gitu kan ya. Nah, kalian juga jangan lupa lagi pure shear, simple shear gitu kan ya. Kalau ini kan berarti pure shear nih. Karena ditekan dalam satu garis yang sama. Jangan lupa lagi itu gitu kan ya. Dalam satu garis nih, satu garis. Nah, ini juga dalam satu garis. Kalau simple shear kan beda kan ya. Ini ditekan di sini, yang ini ditekannya ke sebelah sini sehingga dia akan menghasilkan tidak seperti ini, akan menghasilkan kalau ini kan elips keterakannya kita bayangkan seperti ini nanti hasilnya. Itu kan ya. Nah, ini maksimal shortening, ini maksimal lengthening. Kalau pure shear akan ada rotasi karena dia didorong bukan tidak bertemu nih yang mendorongnya. Itu jangan lupa. Ini salah satu compressive stress yang pure shear lah ini. Nah, tadi sebenarnya yang pencirinya adalah cuma ini. Karena tadi yang shear stress tadi kan ya, ini kan hasil dari shear stress menghasilkan apa namanya? Menghasilkan shear fracture. Ya, namanya shear fracture. Dia ekstensi dia strain. Makanya ini kita namakan juga extensional fracture gitu kan ya. Nah, biasanya kalau ini kan berarti kompresif. Ingat di sini kita punya min stress kan ya di tengah-tengah nih. Ingat, min stress itu adalah sigma 3 sigma 1 ditambah sigma 2 dibagi 2. Itu kan ya, itulah kita min stress kita.
Nah, itu adalah memperlihatkan convening pressure istilahnya. Atau dalam bahasa kitanya adalah kedalaman. Semakin besar mean stress-nya, jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini, itu kan ya berarti kan mean stress-nya yang satu di sini, yang satu mean stress yang ini untuk lingkaran yang ini, berarti yang ini kondisi stresnya di dekat-dekat permukaan, yang ini semakin dalam karena mean stress-nya semakin besar. Ketika mean stress semakin besar, walaupun diferensiasinya sama gitu kan ya, tapi ketika mean stress-nya lebih besar berarti dia semakin dalam, convening pressure-nya semakin tinggi, gitu kan ya. Berarti di alamnya adalah dia semakin dalam dia, gitu kan ya. Nah, berarti kan kompresif dan berarti semua yang ada di bawah permukaan pasti kompresif. Salah satu contohnya kalau kalian tidak percaya ya kalian mengubur diri kalian sendiri, gitu kan ya. Kalian kubur ya pasti kalian akan ditekan dari segala arah. Kan kalau kita ada di permukaan kan santai-santai aja nih. Paling kita hanya digovern oleh apa namanya oleh gravitasi. Tapi ketika kalian masuk permukaan, kalian akan ditekan dari segala arah tadi. Ya, jadi sederhanakannya adalah ya sigma satu, sigma 2, sigma 3 itu gitu kan ya kompresif. Nah, biasanya makanya di bawah permukaan umumnya itu adalah shear fracture yang terbentuknya. Kan ya. Nah, shear fracture, tapi ya tadi akan tergantung dari kekuatan batuan. Gitu kan ya. Kalau batuannya agak sedikit lunak, akan ada terjadi perubahan secara lateral yang diukur yang kita sebut sebagai Poisson ratio tadi. Gitu kan ya. Nah, Poisson ratio itu salah satunya akan menghasilkan ya ini vein-vein ini atau gas fracture. Itu kan ya. Nah, biasanya yang kita sebut sebagai asalnya dulunya adalah extension fracture karena dia di bawah permukaan. Gitu nggak mungkin dia terus ngebuka kan, namanya juga di bawah ditekan terus. Nah, kenapa? Nah, untuk menjaga bukaan, nah ketika kita ngebuka itu pasti akan terjadi pengurangan pressure yang sangat ekstrim. Jadi yang asalnya kalian bayangkan lah sesuatu yang asalnya masif, kalian buka, berarti kalian misalnya gini, kalian ada air atau jangan air lah, mungkin yang lebih fluid, apalah, misalnya ya, kalian bikin agar-agar yang belum sesuatu yang viskos lah ya, oli lah misalnya ya, kalian oli, gitu kan ya, kemudian di atasnya kalian ada kayu, nah, kalian tekan, nah, pasti akan ada tekanan balik kan ya. Nah, satu aja kalian bolongin, gitu kan ya, si kayunya, pasti si semua oli akan masuk ke dalam si bolongan kayu kalian tadi, gitu kan ya. Nah, ini juga sama, asalnya kita punya fluida di bawah sana, itu kan ya, ditekan, dia tidak bisa kemana-mana. Nah, ada bukaan nih di suatu tempat, nah pasti dia akan mengalir ke bukaan tersebut. Karena dia kan berupa bidang ya. Tunggu sebentar. Oke, kita teruskan. Ada bukaan kan ya. Nah, itu akan nah, makanya masuk nanti si larutan-larutan tadi bisa emas gitu kan ya. Bisa bawa emas dia, bisa kuarsa, bisa apapun. Mengisi urat-urat. Nah, kita sebut biasanya urat. Kalau orang tambang namanya gas fracture gitu ya. Atau vein bahasa geologinya. Nah, berarti kalau kalian lihat di sini, kalau dia kompresif kondisinya, bukan ya. Nah, berarti kan dia akan mempunyai pola nih. Tidak sembarangan kan polanya, ya polanya ya seperti ini yang akan kita bahas dalam kinematika alam analisis ini yang akan kalian praktikumkan di beberapa hari ke depan. Minggu depan lah mungkin untuk sesat. Besok kita akan kalian praktikum hanya apa namanya teknis saja. Tuan ya, ada beberapa sedikit tentang lipatan sebenarnya minggu depan besok. Eh Nah, kan lihat ini polanya beda dengan kalau tensional. Kalau tensional di permukaan itu bahkan bisa tidak berpola. Pola pun bisa kalau berpola pun misalnya ditarik dari segala arah, ya dia akan ke arah penariknya kan. Ya, kalau tensional ini akan ditarik ke sini, nanti ditarik ke arah sana, berarti ada buka ke sini, mungkin ada ngebuka ke sini. Ini aja bayangkan sesuatu yang kalian tekan di bawah permukaan batuan, ya kan dia ditekan tuh. Ketika penekannya kita buka, anggaplah kita punya batuan yang di overburden.
Nah, ketika overbordernya kita hilangkan, nah batuan akan sedikit mengembang. Nah, gitu kan ya. Nah, ketika mengembang itu pasti kan kalau batuannya brittle, ketika terjadi pengembangan, ya akan terjadi perubahan bentuk kan. Nah, itu biasanya akan diakomodasi oleh kekar-kekar. Misalnya habis kalau misalnya tadi sitting joint, misalnya kan ya, jadi join-join yang berlembar, gitu kan ya, atau biasa sama aja kayak magma asalnya di bawah sadar tertekan panas ketika muncul ke permukaan bebas itu kayak kemudian dingin, nah akan membuat kekar-kekar juga sama-sama bidang discontinuous tapi kan biasanya non tektonik dan biasanya ya tidak polanya ya seperti itu, pola akan tergantung bagaimana kondisi dia dibentuk gitu kan ya. Nah, atau misalnya suatu batuan ditekan oleh fluida, nah biasanya akan kita sebut biasanya yang disebut sebagai stockwork nantinya, gitu kan ya. Kalau kalau ini gas fracture ini ada polanya nih. Polanya tertentu dia, gitu kan ya. Nah, seperti ini biasanya polanya kalau dengan seperti ini kinematikanya biasanya polanya di gas fracture kita. Itu kalau nggak salah di minggu kemarin ya Pak Alven sudah memperlihatkan bentuk-bentukan dari stockwork yang tanpa arah segala macam, kemudian bagaimana gas fracture yang atau gas fracture dari extensional fracture, jadi akan beda antara join dengan external fracture, gitu kan ya. Ini kalau ini sebenarnya harusnya kita sebut sebagai extensional fracture nih, walaupun tidak terisi fisur-fisur ini, kan kita sebut sebagai fisur lah, gitu kan ya. Jadi bukan join sebenarnya karena join itu ya tadi kalau join itu attentional of posisi. Nah, nah, akan ada polanya seperti ini. Itu kan ya. Pertama lihat di sini. Itu kan ini yang harus kalian perhatikan. Itu kan ya. Seal fracture berpotongan. Kemudian pasti perpotongannya selalu di sigma 2. Itu salah satu kinematika kita yang harus kalian catat. Ya kan ya. Nah, kalau pada batu gamping biasanya akan menghasilkan yang namanya steroid. Nah, steroid kemarin sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu sama Pak Alven mungkin. Nah, biasanya puncak-puncaknya ini adalah posisi dari sigma 1. Kalau extensional fracture atau vein, biasanya bukaannya itu ke arah sigma 3. Kan ya, bukaannya, arah pergeserannya, arah pembukaannya itu adalah ke sigma 3. Itu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi normal stressnya sebenarnya kan ke sini nih. Jadi akan normal stresnya akan ngebuka negatif kan ya, normal stresnya negatif itu searah dengan sigma 3. Itu kan seperti di sini nih. Ini kan normal stres nih. Yang garis ini kan normal stres. Normal stres kan di sini. Nah, di sini normal stresnya ini kan kalau ini sigma 1 ini sigma 3, ya kan? Nah, ini berarti sigma 3 itu satu titik dengan normal stres. Berarti normal stres searah dengan sigma 3. Itu kan ya. Nah, berarti sigma 3-nya negatif. Nah, berarti kalau ini sigma 3-nya kan negatif nih. Karena ditarik. Nah, ini pasti akan apa bukaannya maaf, ini normal stresnya itu kan ya. Karena negatif pasti akan searah dengan sigma 3-nya. Itu kan ya. Nah, makanya dan normal stres itu yang mengakibatkan tekanan atau kalau dikompresif atau yang mengakibatkan bukaan kalau dia di tensile. Nah, ini di situ kan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan semua cocok nih. Jadi kalian paham ini aja, gitu kan ya. Kalian akan tidak bingung kenapa ini bentuk-bentukannya akan seperti ini. Gitu kan ya. Karena kalian paham betul tentang diagram Moore, apalagi Moore kolom ini. Untuk keteknikan kalian kalau misalnya nanti hanya diversifikasi menjadi kalian, kayaknya saya lebih cocok di mitigasi bencana. Nah, itu banyak juga nih ke geologi teknik nantinya. Itu pun akan banyak berhubungan dengan mekanika batuan, mekanika tanah. Ya ini lagi yang dipakai, gitu kan ya. Karena ini sangat powerful sebenarnya, gitu kan ya. Nah, oke. Nah, tadi kan ya berarti bukaan selalu berarti normal stresnya ini kebetulan yang ini kalau untuk ini. Ini akan saya ada. Jadi bukaannya kan semua tiga, gitu kan ya. Ada perpotongan semua struktur kalau yang saling berpotongan pasti akan di sigma 2, gitu kan ya. Nah, kalau compressive stress, kalau biasanya yang paling utama adalah menghasilkan fracture ini, shear fracture kan ya. Nah, shear fracture itu kan akan ada sudut lancip, akan ada sudut tumpul karena dia berpotongan. Sudut lancipnya itu adalah posisi dari sigma 1.
Misalnya itu yang selalu kalian ingat gitu kan. Setidaknya untuk ketika kuliah struktur lah. Itu akan nanti kita bahas juga nanti mungkin di ketika kita praktikum. Dan tumpul adalah lakto posisi dari sigma 3. Jadi walaupun kalian nanti hanya punya steroid, nah kalau steroid khusus pada batuan gamping, batuan lain, batuan sedimen yang lain mungkin akan ada lipatan, sumbu lipatan ini. Hampir sama, sumbu lipatan pun biasanya akan bidang sumbunya ini itu kan ya akan tegak lurus dengan sigma 1 kan ya. Nah, lihat di sini kinematika sesar kita, gitu kan ya. Ini kita punya shear fracture. Kalau ini tidak tahu kita posisi pergerakannya seperti apa, nah lihat bahwa pergerakan sesar ini, gitu kan ya, pergerakan sesar ini adalah selalu memasuk. Karena kan ketika ini ditekan, berdasarkan apa? Berdasarkan Anderson kembali, ya kan kita punya sigma 1 nih. Nah, biasanya sigma 1 akan menghasilkan ini, biasanya pergerakannya ini akan ke sini kan ya. Nah, ini kalau misalnya tidak tahu pergerakannya seperti apa, nah biasanya pergerakan dari sesar itu akan masuk ke sudut lancip. Ya, ini kan ini juga ke sini. Ini kan sudut lancip antara shear fracture dengan gas fracture. Atau sudut tumpul dengan solid atau sudut tumpul dengan lipatan. Lihat, ini kan pergerakan ke sini dengan gas fracture, ini kan ini sudut lancip. Yang ini sudut tumpul. Pergerakannya akan seperti itu. Itu kinematika dari sesar. Itu kan ya. Itu yang akan kita pegang ketika kita nanti menganalisis struktur lipatan, struktur sesar di minggu depan mungkin. Bisa online bersama saya, kita lihat saya jadwal saya minggu depan, atau bisa offline, itu kan ya bersama Pak Miki. Tapi untuk besok praktikum kalian akan Pak Miki, kan akan teknis lah ya kalau besok. Tapi ingat ini ya, kinematika ini. Akan saya bahas lagi nanti ketika saya di awal-awal praktikum. Tapi supaya lebih tidak tidak memakan waktu praktikum ya kalian pelajari di sini. Jadi kalau lihat sini kalau steroid ataupun bidang sumbu gitu kan ya. Kalau pada batu gamping akan muncul steroid, kalau pada sedimen yang lain mungkin akan sudut tumpul berarti. Ingat lagi. Itu kan ya kalau dengan ini akan sudut lancip. Itu kan ya. Nah, seperti itu. Ingat ini, itu kan ya. Ini kan nanti akan kita bagikan juga kalian. Itu kan ya. Nah, kenapa harus dianalisis? Itu kan ya. Ya ini kan kita anggap sebagai satu kali deformasi. Ya misalnya ini kan ya. Ya yang ini kan ya hampir sama nih. Ini akan kalian ke lapangan akan kalau satu deformasi ya akan arah-arahnya seperti ini. Tapi coba kalau misalnya ini juga satu deformasi. Ini satu deformasi sesar naik, sesar normal, ini satu deformasi sesar naik kan ya. Sesar geser, maaf. Tiga satu sigma 2-nya vertikal, satu di ini kan sesar geser. Ini apa namanya? Satu deformasi sesar normal, sesar naik, maaf. Jadi pastikan kalau tadi berarti tinggal ini. Berarti gimana gas fracture-nya? Yang ini kan sama tadi gas fracture-nya. Kalau ini berarti sesar 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 geser, gas fracture-nya akan seperti ini. Pokoknya ya ini sudut lancip, ini sudut tumpul, berarti gas fracture-nya akan seperti ini. Ini gas-gas fracture kita akan vertikal juga nih. Hampir sama dengan ini sebenarnya gas fracture-nya. Itu kan akan vertikal juga di sini. Gitu kan ya. Nah, kalau di sini mungkin yang akan berbeda di sini, gas fracture-nya akan horizontal, hampir horizontal lagi gas fracture-nya. Jadi kalau lapangan kalian akan seperti ini nih. Kalau shear fracture-nya akan sudutnya, kalau ini shear fracture-nya akan sudut apa namanya dip-nya akan besar. Kalau ini apa namanya kalau sesar geser, shear fracture-nya itu kan ya akan dip-nya hampir vertikal, bahkan vertikal, 90 derajat nih dip-nya. Tapi kalau ini shear fracture-nya itu dip-nya akan rendah, sekitar 30 sampai 40 derajat nih. Karena bentuknya seperti ini nih kalau sesar naik. Karena kan sigma satunya ini, sigma tiganya ini, sigma 2-nya ini. Itu kayaknya perpotongannya selalu di sini. Nah, berarti gas fracture-nya pun akan seperti ini kan ya. Ya coba aja ini kalian ini sekalian rotate ke sini nih. Kalian putar ke sini. Kan ya. Bilang data ini.
Nah, kalian rotate ke sini, gitu kan ya. Kalian rotate ke situ kan jadinya adalah seperti ini, ya kan? Berarti gas fracture kita akan horizontal. Bayangin, kalian tidurin gini, gitu kan ya. Kalian miring, nah pasti gas fracture-nya akan horizontal. Apa fisur-fisurnya pun itu ekstensi maaf ya gas fracture atau vein atau extensional fracture-nya akan horizontal. Berarti di penampang. Kalau di sini kan berarti kayak kalau di mana eh, di Ambon ada serabi nggak ya? Kalau ada serabi kan ya atau kue pie lah yang bentuknya seperti ini nih. Ya seperti inilah gas fracture ini kalau dibagi dua. Nah, ini bagi dua kan akan seperti mangkuk piring lah. Nah, mungkin akan seperti ini kalau di permukaan. Jadi banyak-banyak yang bulat-bulat seperti ini yang terisi fracture lah. Jadi seperti sesuatu yang menangkup, kemudian kayak kerang lah ya, kerang dibuka apa namanya kerangnya, kan kerang tuh menangkup gitu kan ya, buka kerangnya, ya kan berarti akan seperti piring gitu kan ya, ya mungkin seperti itu bentuk-bentuknya di permukaan. Kalau di penampang dia akan horizontal. Nah itu kalau misalnya itu satu apa namanya normal geser naik. Kalau satu kali deformasi. Kalau kebayang kalau misalnya kalian ke lapangan tiga-tiganya. Jadi deformasinya memang kalian tiga kali deformasi. Jangankan tiga kali deformasi. Dua kali deformasi ini aja udah membingungkan. Berarti yang ini akan membingungkan lagi, gitu kan ya. Apalagi kalau tiga-tiganya. Makanya nanti berarti di sini yang berlaku adalah hukum potong memotong. Berarti nanti akan ada shear fracture yang horizontal dengan bentuk seperti ini, ada yang ada yang terjal shear fracture-nya, ada yang landai misalnya kan ya. Nah, nanti akan di masing-masing ini misalnya kalian mengukur shear fracture semua lah. Kalian dalam satu ini kalian ukur semua. Nah, nanti pasti akan ketika diplot bidangnya itu pada SmithNet, itu kan ya, pasti akan beda-beda nanti apa namanya akan berbeda-beda nanti arahnya. Itu kan akan ada beberapa bidang, berarti kan akan ada bidang yang vertikal, ada yang bidang yang dengan dip yang tinggi, dengan ada yang bidang yang dengan dip yang rendah. Tidaknya seperti itu nantinya, gitu kan ya. Kemudian nanti kalau kalian ukur gas fracture-nya akan ada yang vertikal banyak, ada yang horizontal juga. Berarti ketika kalian mengukur itu, ada yang horizontal, Pak, gitu kan ya, nggak ada strike-nya, hampir horizontal. Ada yang juga misalnya yang banyak yang vertikal, berarti kalian bisa menentukan gitu kan ya bahwa ini mungkin ada beberapa kali deformasi. Makanya harus dianalisis nih. Makanya kita kalau ke lapangan tidak hanya satu yang kita ukur gitu kan ya, bisa sampai ribuan gitu kan ya. Atau kondisinya memang di lapangan itu gitu kan ya sesar itu tidak satu garis, tidak seperti ini. Ini hanya shear fracture kecil misalnya yang jadi sesar. Nah, ini bisa berupa zona nih gitu kan ya. Si ini tuh bisa berupa zona yang kita sebut sebagai dimmed zone gitu kan ya. Nah, bisa zonanya seperti ini nih, satu sesar itu kan yang ini core-nya, nanti ini kan akan ini akan apa akan terpengaruhi nih yang kita sebut sebagai ini nih di mid zone ini. Jadi daerah yang rusak akibat adanya pergerakan sesar ini. Nah, ini biasanya ada breksiasi di sini. Muncul breksiasi lah di sini ya, di core zone-nya ini. Nah, mungkin di sini akan muncul gas-gas fracture seperti ini. Itu kan ya, ini kan gas-gas fracture. Kemudian ada shear fracture. Mungkin ada beberapa sumbu lipatan, itu kan sesar minor akibat dari sesar ini. Yang menyertai akibat sesar ini. Nah, nanti akan tergantung kalian bekerja di mana. Gitu kan ya. Kalau kalian ternyata bekerjanya di sini, ya kalian akan mendapatkan sesarnya. Berarti akan dapatkan kalian second side di sini mungkin. Itu kan ya. Tapi kalau kalian bekerjanya di sini, ya berarti yang akan kalian dapatkan adalah shear zone-nya. Itu kan ya. Yang akan dapatkan kalian tadi gas-gas fracture tadi yang akan mendapatkan bergabung dengan shear fracture. Gitu kan ya. Sebagai penyerta dari ini. Kalau di sini akan semakin kecil shear fracture-nya kan ya kan semakin jarang lah. Nah, di daerah sini malah tidak terjadi apa-apa gitu kan ya atau host rock ini itu kan ini daerah yang stabilnya gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah akan tergantung di mana kalian bekerja nantinya. Nah makanya karena kondisi seperti itu kalau kalian bekerja di sini ya berarti analisis struktur ini yang
Karena kalian hanya dapat shear fracture-nya doang, hanya dapat gas fracture-nya doang, ya itu yang akan kalian ukur. Nanti kinematikanya akan kalian gabungkan seperti ini. Shear fracture-nya arahnya seperti ini, gas fracture-nya seperti ini. Oh, berarti ini diakibatkan oleh sesar dengan arah normal, atau sesar naik, atau sesar turun. Nah, gitu tujuannya. Gitu. Kenapa kita ada analisis struktur. Nah, ini misalnya kan ya, ini zona dari sesar normal, misalnya akan seperti ini. Nah, seperti ini kan ya. Nah, ini core-nya. Nah, ini luas dan semakin lunak batuan akan semakin kecil sebenarnya. Tapi semakin keras batuan itu kan ya, biasanya di mid zone-nya pun akan mengakibatkannya. Tapi kali kan ya, kemarin sudah kita bahas semakin keras batuan berarti energi yang dihasilkan untuk membuat sesar itu semakin besar. Nah, ketika terjadi sesar, maka akan menghasilkan di mid zone yang semakin luas sebenarnya. Kan ya. Nah, seperti ini gambaran-gambaran dari City Zone. Kalau kalian nanti ke Karang Sambul, waktu kita ekskursi, kita akan lihat tear zone pada batuan lempung. Sangat kecil, temennya mungkin ukurannya hanya 1 meter. Ini tadi, tear zone tadi bisa semakin keras batuan akan semakin luas. Gitu kan ya. Nah, ini salah satu tear zone. Gitu kan ya. Jadi ini satu mili segini. 1 mili segini berarti ini mungkin hanya 10 senti lah mungkin ya. Ini berarti kan ini 1 mili cuma segini, berarti 1 senti ini segini, ini kan diperbesar berarti. Ya ini cuma 2 senti sampai 3 senti lah field zone-nya, itu kan ya. Maaf, apa dimensi zone-nya kecil lah, gitu kan. Mungkin kita bisa lihat apa core sisanya di sini, kemudian mungkin di sini kita akan lihat silicon side, gitu kan ya. Kalau mungkin di sini ya tidak perlu analisis struktur. Analisis struktur yang kita lakukan hanya apa namanya hanya analisis dari silicon side-nya. Itu akan berbeda nanti ketika kita menganalisis datanya berupa apa namanya berupa gas fracture, berupa eh, berupa subur lipatan atau berupa apa namanya reaksiasi gitu kan ya akan berbeda nanti kalau dengan ketika kita menganalisis langsung mendapatkan silicon side-nya. Itu kan ya. Nah, oke. Nah, ini juga gambaran dimension yang lain untuk sesar normal, misalnya kan seperti ini, nih kan kebayangkan ya. Seperti itu, gitu kan ya. Ini gambaran dimension yang, kalau ini sesar strike slip nih. Itu kan ini perkembangannya seperti ini. Kan berarti di sini kalau kita ingat sesar itu tidak lurus. Itu kan miring dia. Nah, berarti kan di sini akan ada pop up mungkin, akan ada subsidence, di sini akan ada, maaf, di sini akan ada pull apart, di sini akan ada pop up, gitu ya. Di sini akan ada sesar-sesar normal, di sini akan ada sesar-sesar naik. Dan kalau ini dibuka, ya seperti inilah soal gambarannya. Nah, biasanya semakin dalam satu ini pun, mana yang pusat dari pergerakannya, ya itulah yang paling damage biasanya. Ini kan ya, ini paling damage semakin semakin ke arah sana hanya sebagai efek saja biasanya akan semakin jarang di medsos. Jadi untuk di medsos untuk suatu sesar geser, itu kan ya seperti inilah, itu kan ya. Nah, ini oke, ini tadi ya. Jadi ini mungkin kerjaan kalian ini nanti di bawah permukaan tadi kebanyakannya. Nah, bagaimana dari sini kalian bisa menganalisis struktur kan sebenarnya kalian itu seperti ini. Ini mungkin di lapangan, yang ini di subsurface, itu kan ya. Oke, nah ini jenis-jenis dari struktur, gitu kan ya. Jadi tadi jangan lupa lagi, ini sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu, gitu kan ya. Jadi mana itu apa namanya seperti ini, mana yang apa deepnya sangat rendah, yang sangat terjal sampai apa namanya sampai hampir vertikal, kemudian yang ini yang landai, itu kan ya. Berarti kalau di sini kebayang ini mungkin deformasinya lebih kuat dibandingkan ini. Tapi ya tadi deep ini ukurannya ini akan kalian salah satu yang kalian ukur. Kemudian ini kalau selam, ini biasanya struktur sedimen kita masukinnya, gitu kan ya. Atau misalnya nanti ada box join. Nah ini kalau ini kan kekar nih. Kalau ini tension fracture berarti, itu kan ya box dia kotak-kotak.
Itu kan berarti ditarik di segala arah. Ini hampir semua batuan yang muncul ke permukaan pasti akan menghasilkan kekar. Makanya, tapi biasanya tidak terlalu dianalisis karena dia non tektonik, itu kan ya. Kadang tidak ada hubungannya dengan deformasi batuan, itu kan ya. Ini deformasinya di deformasi permukaan non tektonik biasanya, gitu kan ya. Nah, kalau ini kan shear nih, conjugate. Kalau ini kan kotak-kotak, makanya disebut coklat box. Itu kan ya. Ini, kalau shear fracture ya ini apa namanya ini kan berarti kalau ini oh berarti sigma 2-nya vertikal, berarti sigma 1 sigma 3 horizontal. Oh berarti ini akan sesar geser nih. Itu kan ya mencirikan sesar geser. Ini kan kalau kayak gini shear fracture, ini masih shear fracture nih. Itu kan ya karena kita pergeserannya sangat kecil, apalagi kalau sudah membuka seperti ini akibat erosi gitu kan ya pelapukan. Kita tidak tahu nih pergerakannya seperti apa ini. Nah, nanti baru kita akan analisis tadi menggunakan analisis kinamika. Tapi dari sini kita sudah tahu sih kalau ini sudut lancip, ini sudut tumpul, berarti ini sigma 1 kita, ini sigma 3 kita, itu kan ya. Dan kemudian ini sigma 2 3. Ini sebenarnya dulunya terbentuknya di bawah permukaan. Karena suatu hal dia naik ke permukaan, ya tadi pasti akan ada kekar-kekar nantinya. Itu yang akan membuat kalian juga membingungkan gitu kan ya. Mana yang kekar ini yang terbentuk di bawah di atas permukaan, mana yang hasil tensile fracture, mana yang hasil compressive pressure teman-temannya dari shear fracture ini. Ini kayaknya gambar-gambar ini kan ya. Ini kan shear fracture nih. Tapi kalau ada pola-pola yang aneh-aneh, oh ini mungkin kekar apalagi kalau dia ngebuka gitu kan ya. Nah, ini sesar normal tadi berarti kan deep sleep. Berarti kalian tentukan dulu mana sesarnya, mana footwallnya, mana hanging wallnya. Berarti kan footwall selalu di bawah bidang sesar. Ini footwall, ini hanging wall. Kemudian bagaimana arah pergerakannya, seperti itu gitu kan ya. Nah ini kan lapisan nih, ini lapisan batuan kita. Oh ini adalah sesar normal. Ini berarti footwall kita, ini hanging wall kita. Hanging wall bergerak relatif. Berarti kita harus tahu nih di lapangan itu mengobservasi apakah lapisan ini sama nggak dengan lapisan yang ini, gitu kan ya. Dengan berbagai macam ciri batuan yang sudah kalian lakukan ketika di kuliah sedimen atau geologi fisik misalnya, gitu kan ya. Ini sesar mendatar. Kalau ini udah ketahuan nih, gitu kan ya. Ada pergeseran dari sedimen biasanya. Nah, tadi sebenarnya kan bentukan geometri sama, gitu kan ya. Jadi apa perbedaan antara shear fracture dengan sesar ya? Tadi sesar itu kita sudah sangat jelas karena sesar itu tidak bisa tanpa nama. Itu nama itu maksudnya bukan nama daerah ya. Ya, maksudnya yang disebut sesar itu kita bisa menentukan jenisnya. Ada sesar normal, sesar geser, atau sesar naik, gitu kan ya. Misalnya ini di sini nggak ada sesar naik, sesar normal atau sesar geser, gitu kan ya. Tapi kalau shear fracture seperti ini mungkin kita masih belum tahu. Tapi biasanya di shear fracture itu salah satu cirinya juga selain dia berpasangan, dia akan ada silicon side juga, gitu kan ya. Nah, dari situ. Nah, kalau sudah kita ketahuan pergerakannya, slipnya, gitu kan ya, net slipnya, berarti kita sudah bisa menentukan jenis sesarnya. Apakah dia sesar geser, sesar normal, atau sesar naik. Nah, ini microfold, microfold, gitu kan ya. Lipatan-lipatan kecil penyerta juga, gitu kan ya. Kemudian ini ada. Nah, ini pengetahuan kita jenis-jenis ini antara tadi selain pola, tapi ini kan sama-sama ngebuka Pak. Nah, tadi kenapa ini bisa ngebuka? Karena memang dia muncul ke permukaan. Itu kan ya, ya tadi shear fracture-nya karena muncul ke permukaan, ya jadi hibrid jadinya. Itu kan ya. Jadi mungkin atau juga mungkin karena pengaruh dari erosi, dari pelapukan, karena ini kan bidang lemah nih. Atau dia memang berupa zona, itu kan ya. Tadi shear fracture-nya memang berupa zona, tidak berupa garis. Itu kan ya. Tapi tadi biasanya kalau muncul ke permukaan akan ada releasing stress, yaitu biasanya akan yang asalnya dulu geser dia sedikit ngebuka. Jadi ngebukanya itu bukan berbarengan dengan pergeseran, tapi berbukanya akibat dia muncul ke permukaan. Ya, tapi kalau masih ada menyisakan silicon side, kemudian ada pasangannya, sudut lancip, sudut tumpul, nah, kita bisa menentukan bahwa itu adalah apa namanya conjugate shear gitu kan ya akan berbeda dengan apa namanya dengan join gitu kan ya yang box lah
kemudian ngebuka nggak ada di dalamnya nggak ada silicon side biasanya gitu kan ya. Nah, ini pengetahuan kita. Kemudian tadi setelah observasi kita biasanya akan mapping struktur lah gitu kan ya. Ini misalnya contohnya seperti ini mapping lah. Jadi pertama biasanya ya mapping ini foto udara kebetulan gitu kan dari sini biasanya analisis ini kita bisa tahu bahwa ini adalah daerah kita daerah lipatan ya tadi pasti tidak hanya lipatan, pasti di dalamnya akan ada struktur juga. Nanti akan kita buat nih. Kalau lipatannya mungkin kita akan sudah ketahuan nanti struktur apa lagi selain dari di peta ini gitu kan yang misalnya seperti ini nih. Ini kayaknya ada sesar nih, ada kelurusan nih. Jadi selain di Patar kita juga punya sesar. Nah ini biasanya sebelum ke lapangan kita akan analisis dulu foto udara untuk mengetahui di mana sesar gitu kan ya. Ini juga sama lipatan, daerah-daerah lipatan, ini peta ini, gitu kan ya. Ini skalanya ini. Nah biasanya nanti kan ujung-ujung dari analisis struktur dari apa namanya dari kalau kita kembali ke ini sedikit sebentar. Nah ini kan kita yang akan kita kuliahkan kali ini adalah ini dengan ini. Makanya ketika statistik metode itu yang akan dilihat adalah dinamikanya, berarti gaya. Di mana sigma satu, sigma 2, sigma 3 berdasarkan statistik. Kalau ini adalah kinematika, itu berarti strain, berarti shortening kalau dia terjadi pemendekan, kita akan tujuannya ini shortening berapa, tapi kalau misalnya dia pemanjangan berarti akan elongation berapa persen dari kondisi awal. Itu kinematika. Kan ya? Nah, dari peta ini kita bisa tahu, nah ini berarti daerah kita adalah daerah shortening. Dari sini biasanya tadi kalau kita ke lapangan ya kedudukan ini strike-strike-nya kita analisis, kita roset namanya diagram roset, itu kan ya. Besok akan kalian praktikumkan. Nah, biasanya ya tadi kita tahu bahwa bidang sumbu kita, ini kita ketahui ini adalah deep-deep ini, nah, mencerminkan dari sayap-sayap lipatan akan mencerminkan bidang sumbu karena strike dari deep biasanya searah dengan strike dari bidang sumbu. Nah, kalau strike-nya seperti ini, bidang lipatan kita bisa menentukan arah gayanya pasti ke sini nih. Biasanya kan tegak lurus. Jadi kalau ini barat laut tenggara berarti eh, tegasan kita adalah timur laut barat daya misalnya. Karena tadi yang kita tuju biasanya analisis dinamis. Itu pun hanya arah saja. Itu kan ya. Ini mungkin sigma satunya adalah seperti ini. Nah, nanti tinggal di gimana arah sigma 2, sigma 3 berarti tidak bisa hanya dari lipatan. Kita harus perlu struktur lain seperti setar dan fracture-fracture lah, gitu kan ya. Nah, ini analisis lain. Ini adalah analisis dari silicon side, gitu kan ya. Kita silicon side ini berarti APC segala macam. Nah, ini yang akan kita tuju lah. Nah, ini hanya sebagai gambaran awal saja. Nah, paling utama yang harus kalian dalam ke lapangan untuk observasi data, karena tadi kita berhubungan dengan struktur itu, kalau nggak struktur bidang, struktur garis, struktur bidang berarti kan kalian akan bergerak dengan strike. Jadi jangan lupa lagi itu strike apa, itu kan ya, ya ini apa namanya definisinya. Jangan lupa lagi deep itu apa. Dan deep itu pasti selalu tegak lurus dengan strike. Berarti sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan bidang miring, gitu kan ya, dari sudut terbesar. Sudut terbesar hanya ditujukan oleh yang apabila dia tegak lurus terhadap strike. Gitu kan ya. Kalau dia tidak tegak lurus, itulah yang kita sebut sebagai deep semu nantinya. Nah, ini juga pengetahuan akan ini, kedudukan strike mana, deep mana, itu juga sangat diperlukan. Itu yang jadi cirinya, gitu kan ya, kalau kalian mau ke lapangan. Gitu kan ya. Nah, ini seperti ya, strike deep, ya, sama lah ini sudah kalian praktikumkan bersama Pak Miki, gitu kan, bersama Pak Asep, kemudian kalian offline juga bersama Pak Miki, gitu kan ya, tentang mana itu strike, mana itu deep semu, misalnya kan ya. Oke, seperti ini. Ya, ini kan deep semu tuh yang ini, gitu kan ya. Berarti karena dia tidak tegak lurus dengan strike, berarti akan sudutnya di semu pasti selalu sudutnya lebih kecil, gitu kan ya. Kemudian kali tadi, nah kita melakukan pengukuran tadi setelah kita tahu mana itu foliasi, mana itu breksiasi, gitu kan ya, mana itu apa lipatan, gitu kan ya. Jadi foliasi yang terlipatkan ini kebetulan lapangannya di daerah Metamorf, di daerah Filit, gitu kan ya. Berarti ini hubungannya adalah dengan batuan plastik deformasi lah yang sudah mengalami ke permukaan. Nanti berarti kan akan beda. Breksiasi ini adalah salah satu produk dari sesar.
ini brittle. Ini adalah kalian juga harus tahu ini adalah foliasi, berarti foliasi itu plastik deformasi. Ini metamorf, ini pasti derajat tinggi, kedalaman sangat dalam. Yang ini pasti di permukaan. Oh, berarti dari sini aja ada foliasi, ada breksiasi. Oh, berarti ini adalah minimal kita punya dua deformasi. Deformasi plastis dan deformasi brittle. Brittle dicirikan oleh adanya breksiasi, nanti mungkin ada fracture-fracture di sini juga gitu kan ya. Di mana ada mungkin akan ada apa namanya shear fracture gitu kan, ada gas fracture mungkin. Kalau ini produk dari plastis, pasti foliasi gitu kan ya. Nah, nanti foliasi ada yang kelipet gitu kan. Nah, nanti tinggal lipatannya ini apakah lipatannya itu produk brittle ataukah lipatannya produk dari deformasi plastis. Nah, itu yang akan salah satu yang harus dianalisis gitu kan ya. Nah, dalam bentuk yang kita sebut sebagai cross diagram biasanya. Untuk breksiasi, untuk arah strike, gitu kan ya nanti atau arah trend itu gitu kan ya. Jadi bukan bidang ini garis ini biasanya. Ya garis strike, strike kan termasuk garis gitu kan ya. Strike-nya sendiri adalah kan garis gitu kan ya. Nah, itu akan dianalisis metodenya ada menggunakan diagram Rosette gitu kan ya. Nanti akan kita praktikumkan besok bersama offline bersama Pak Miki mudah-mudahan itu kayaknya ada waktu Pak Miki. Kemudian ini jadi kalian lupakan juga dulu sekarang ortografi. Ortografi hanya mau meningkatkan kemampuan tiga dimensi kalian. Nanti yang akan kalian lakukan adalah dengan apa namanya apa Stereonet gitu kan ya. Jadi yang dipakai adalah SmithNet nanti. Karena tadi kebayang kalian ukur adalah bidangnya 1000. Nah, berarti kan 1000 bidang. Kalau dalam bentuk bidang Stereonet seperti ini, seperti bidang-bidang ini pasti akan membingungkan kalian lah. Gitu kan ya. Nah, kalau bidang ini kan kalian ini kalian jangan lupa lagi ini konsep aja sudah Pak Asep kasih ya tentang stereonet bagaimana stereonet di apa proyek stereonet itu seperti apa ini teorinya lagi itu kan ya ini sebenarnya akan muncul bidang tapi kebayang kalau kalian ukur adalah bidangnya ribuan kan banyak kan akan pusing makanya kita kutubkan itu kan menggunakan SmithNet nanti yang akan kalian plot adalah kutubnya sukanya polnya ini. Nah, karena setiap bidang pasti akan mempunyai satu garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Kan ya? Nah, ini nanti yang ini akan dianalisis, nanti bidang ini nanti akan digabungkan. Nanti akan kita bahas ini ketika kita apa namanya di analisis yang kedua, di praktikum analisis sesar. Kan ya, kalian analisis lipatan, besok akan diajarkan ini bagaimana membuat diagram ROS, kemudian bagaimana kalian mengeplot pool. Besok akan analisisnya lipatan, berarti bidang-bidang saja. Jadi dari bidang, berarti kalian ingat-ingat lagi SmithNet yang dari Pak Asep tentang perpotongan dua bidang. Itu kan ya perpotongan dua bidang kalau lipatan jadi garis sumbu kan. Itu kan ya. Jadi gimana caranya dari kalian sayap lipatan kalian ukur 1500 atau 20 lah. Kemudian sayap satu lagi 20. Nah, gimana kalian dibikin poolnya. Kemudian ya bagaimana perpotongannya mana, nah beta segala macam. Nah, itu akan dibahas besok. Sebenarnya kalian buka lagi SmithNet apa namanya proyeksi jaring sama luas. Makanya itu yang akan sebagai dasarnya. Kalau itu kan kalian lakukan hanya satu bidang saja kan. Nah, besok itu adalah dari mana dari 1000 itu, dari 100, dari 20 data itu kalian statistikan menjadi hanya satu titik. Nah, itu sebenarnya. Itu yang akan kalian praktikumkan besok. Itu kan ya, untuk salah satunya untuk membahas kinematika ini. Nanti akan kita bahas lagi ini. Dengan ini karena waktu kita sekarang sudah tinggal 10 menit lagi kuliah kita. Kan ya. Ini nanti akan kita bahas kembali. Nah, satu lagi ini mungkin yang tidak akan kita sempat praktikumkan sih sebenarnya adalah silicon side. Gitu kan ya. Nah, silicon side itu bentuknya seperti ini. Ini juga sudah dibahas ketika membahas sesar sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui pergerakan dari sesar. Sebenarnya kalau kalian ke lapangan dapat silicon side, nah itu adalah sudah pasti sesar, gitu kan ya. Sudah tahu arah pergerakannya. Ini sebenarnya untuk mengetahui ini harus ke lapangan sebenarnya. Jadi batuan ini kita raba-raba sehingga kita kira bentukan silicon side-nya termasuk jenis yang mana
Itu kan ya, karena bisa seperti ini ngebuka, itu kan ya, bisa menutup seperti ini, bisa ngebuka nih. Kalau ini kan ngebuka nih. Kalau ini menutup, kalau menutup seperti apa gitu kan ya. Kemudian ini kan berarti ini akan halus, kasar lagi, halus. Misalnya ini berarti bentukan ini itu seperti bentuk ini nih. Itu kan ya, kita punya, nah ini kan ya, ini yang nonjol-nonjol ini tuh adalah ini. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti ini pergerakannya ke sini nih, yang bidang blok yang hilangnya. Berarti ini mungkin mengiri nih. Nah, nanti akan tergantung pada pitch, karena berarti ya akan rake, akan pitch dari apa, dari silicon side kita. Jadi nanti yang akan diukur ala kalian di lapangan itu adalah bidang sesarnya, kemudian pitch-nya. Karena ini kan garis-garis nih. Kalau silicon rod itu garis. Garis itu kan berarti akan ada trend, akan ada pelang, akan ada pitch. Jadi sudut yang dibentuk antara garis ini dengan bidang sesar, dengan strike sesar kan gitu ya. Akan kita bahas ini beberapa silicon side nih yang diukur. Jadi nanti data yang dibawa itu biasanya tadi bidang sesarnya, strike deep sesar, kemudian pitch atau rake pitch dari silicon side. Nah, kalau seperti ini kan mungkin pitchnya adalah gini nih, mungkin 10 derajat atau 20 derajat. Nah, setelah tahu pitchnya, nah kalian raba-raba nih. Nah, ini termasuk jenis yang mana dari silicon side ini sehingga kita bisa menentukan pergerakan dari sini. Ini kebetulan mungkin ini hampir mirip yang ini juga, gitu kan, atau hampir mirip dengan yang ini nih, gitu kan ya. Nah, berarti kalau hampir mirip dengan ini, gitu kan ya, berarti kita bisa mengetahui bahwa pergerakan bidang yang hilangnya itu adalah ke sini. Jadi ini kalau anggaplah ini foot wall, ini bidang sesar, jadi hanging wall-nya itu ke arah kiri. Jadi ini bukan pergerakan, bukan bidang ini, pergerakan bidang yang hilang, blok yang hilang. Berarti ini sesarnya, berarti yang blok yang ini yang tempat ada silicon side itu ke arah ke kanan berarti. Yang hilangnya ke arah kiri. Berarti ini kalau sesar ini kalau pitch-nya kecil, lebih kurang dari dari 10 derajat ya kita bisa menamakan menganan misalnya. Itu kan ya. Nah, kalau misalnya nanti pitch-nya agak sedikit besar, di bawah 45, misalnya menganan turun, jadi dua biasanya namanya. Kita pakai Ricard. Itu nanti akan kita bahas juga, penamaan sesar itu akan tergantung dari, nanti kita bahas ketika di praktikum. Juga ya. Ya, ini pokoknya ini salah satu. Nah tadi kan ya, jadi ini bidang sesar. Jadi nanti akan kalian ukur ada strike sesar, itu kan ya. Kalau ini pitch pitch kan susu garis, berarti akan ada trennya berapa, plunge-nya berapa, kemudian pitch-nya berapa. Itu yang akan kalian di lapangan yang akan kalian ukur. Nah dari situ kita akan analisis, itu kan ya, dengan ini salah satu lagi gambar ini. Nah ini seperti inilah gambaran pitch. Berarti kan kalau sesar normal seperti ini kan hampir sama sebenarnya, sesar normal arah pitch-nya dengan sesar naik, kan ya. Nah, tapi nanti tadi dari raba-raba tadi, apakah blok ini naik ke sini atau blok ini turun ke sini, nah kita bisa menentukan. Nah ini, maaf, ini kan angka sama dengan ini arahnya. Nah, akan tergantung tadi, kenapa kita harus raba-raba batuan tadi, apakah blok ini naik ke sini atau blok ini, atau footwall, hanging wall-nya naik atau hanging wall-nya turun. Itu tadi berdasarkan bekas-bekas yang akan terekam di bidang ini. Selain garis juga kan tadi ada fracture-fracture kecil lah di sini kan ya. Seperti tadi gambarannya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa ini mungkin kalian tidak salah. Sesarnya, bidang sesarnya, pitch-nya benar, trennya, plannya. Tapi penentuan blok ini salah ternyata. Nah, itu juga akan menghasilkan analisis yang salah gitu kan ya. Harusnya sesar naik, kalian diraba-raba menjadi sesar normal misalnya. Nah, itu juga akan fatal juga. Makanya, tapi ya tadi pengalaman di lapangan sebenarnya yang akan berbicara, gitu kan ya. Nah, ini juga gambaran yang lain tentang pitch dan rake, gitu kan ya. Nah, nanti ini analisisnya. Kita menggunakan Voltkin biasanya, gitu kan ya. Jadi ini adalah strain analysis. Ini adalah pergerakan dari footwall kita. Jadi dari tadi dianalisis segala macam ya, berarti footwall kita bergeraknya seperti ini karena arah apa namanya, arah arah pitch-nya ke arah sini tadi. Oh berarti footwall kita ke arah sini. Berarti footwall kita ke arah sini, itu kan ya. Oh berarti ini adalah sesar normal berdasarkan kita ini kan berapa nih hitung. Ini kan ini berarti satu silicon side nih. Satu panah ini satu silicon side. Jadi kan panah-panah ini tuh ini nih sebenarnya. Ini dimasukin. Nanti Voltkin akan mencari sendiri hingga mengeluarkan panah ini. Ini adalah pergerakan dari footwall nih.
Jadi footwallnya ke sini, berarti ini adalah sesar normal. Gitu kan ya. Nanti kalau sesar geser berarti panah-panahnya akan seperti ini kalau mengiri. Ini kan bidang sesarnya ini nih. Gitu kan. Jadi kalau mengiri sini mungkin panahnya, kalau sesar naik ke dalam semuanya berarti. Gitu kan ya. Jadi pergerakan footwallnya ke dalam. Ya, itu berarti dia sesar naik. Gitu kan ya. Nah ini pergerakan ini, panah itu ada ini nih. Jadi pergerakan dari footwall, pergerakan di mana si bidang glycan tadi itu hadir. Gitu kan ya. Ini analisis yang lain gitu kan ya dengan menggunakan Holkin tadi. Jadi ini berbeda. Ini kalau nggak salah pakai dihedral ini. Gitu kan ya. Sama-sama aja sih sebenarnya untuk menganalisis apa namanya menganalisis arah dari silicon side yang arah sesar gitu. Jadi ini biasanya kita menggunakan Voltkin ini untuk strain ini biasanya. Tadi pergerakan arah pergerak bukan arah stresnya, arah pergerakan dari footwall dan hanging wallnya berdasarkan data yang kita kumpulkan tadi. Itu kan ya, ini kan datanya kan ya. Jadi ini berarti ini bidang sesar kita. Nah ini adalah silicon side-nya. Oke, waktu kita tinggal beberapa saat lagi. Nah, ini nanti juga ada alatnya kan. Kalian bisa masukin ke sini untuk mengupload ini gratis kalau nggak salah. Untuk Stereonet, jadi besok manual juga nanti kalian akan diajarkan oleh Pak Miki bagaimana menggunakan eh, apa aplikasi ini. Besok yang akan kata ini nggak dulu ini ya. Yang akan kalian lakukan adalah ini menggunakan Stereonet ini. Stereonet 11 kalian tinggal copy aja ini, kemudian kalian lihat, kalian download aplikasinya. Kalau nggak salah gratis, gitu kan ya. Dan nanti ini akan kalian lakukan analisis struktur, tapi besok yang kalian lakukan adalah ini, gitu kan ya. Besok mungkin akan diajarkan oleh Pak Miki bagaimana membuat diagram Rosette ini dari data-data frekuensi, itu kan ya. Nah, tapi tugasnya kalian akan adalah ini nih, lipatan. Jadi kalian bagaimana dari ratusan atau puluhan sayap-sayap lipatan itu membentuk pool seperti ini. Ini dari kutub-kutubnya ini. Jadi kutub 100 kutub, ini 100 kutub berarti 100 bidang, 100 bidang sayap lipatan. Nah, di statistik muncullah nanti ada cara-caranya seperti apa, nanti akan kalian praktikumkan besok, itu kan ya. Ya, kalau syukur-syukur kalian bisa mendownload ini, nanti akan kalian bandingkan hasil kalian di manual dengan hasil kalian dari apa software Theorenet ini, gitu kan ya, lipatan. Oke. Ini apa nanti saja mungkin ya ini analisis salah satu analisis lipatan itu nanti ini gitu kan bahwa ternyata lipatan itu bisa terlipat. Ini lipatan yang pertama itu bisa terlipat lagi seperti ini. Nah, ini salah satu kita bisa mengetahui ini supaya gampangnya ya tadi kalian ukur berapa sayap lipatan tadi, ya kalian ukur ternyata mungkin kalau seperti ini poolnya tidak akan seperti ini. Mungkin akan banyak poolnya gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya adalah lipatan yang terlipat lagi lah. Itu bisa seperti itu tuh di lapangan, tuh kan ya. Oke, mungkin nanti sisanya ini lipatan akan saya bahas sebelum karena sekarang waktu kita sudah habis. Sebenarnya ini adalah tentang rekonstruksi penampang sebenarnya. Tuh kan ya. Jadi tugas kalian juga nanti adalah membuat penampang sebenarnya, gitu kan ya. Kalau kalian mungkin teknik geofisika ini berdasarkan seismik sebenarnya. Ada beberapa, saya minta waktu 5 menit, mungkinnya agak telat sedikit, kita cepat saja. Jadi salah satu yang penting lagi tadi kan selain analisis struktur, analisis apa namanya selain tadi analisis statistik menghasilkan ini ada kita bikin menghasilkan dinamis, sekarang analisis kinematik menggunakan ini. Nah, ini kalau kalian belajar, ini sebenarnya sudah kita pelajari dulu ketika kalian geologi fisik. Ya, salah satu kegunaan penampang adalah kita bisa mengetahui sejarah geologi daerah penelitian ini. Nah, ini kalau penampangnya seperti ini mudah sebenarnya, gitu kan ya. Nah, tapi pengetahuan akan pembuatan penampang, nah ini salah satu jenis lipatan yang lain. Ini di peta geologi biasanya. Nah, kalau ini biasanya berdasarkan seismik. Ini di permukaannya bagian permukaan, gitu kan ya. Nah, tapi nanti di bagian bawahnya ini biasanya dari seismik. Tapi tadi seismik pun tidak selalu menghasilkan apa namanya gambaran yang jelas.
kadang chaotic, kadang segala macam. Nah, pada saat itulah kemampuan kalian akan geologi yang diperlukan. Jadi kalau misalnya daerah-daerah sesar naik itu seperti apa sih prosesnya, jenis-jenisnya, apakah dia istilahnya duplex kah, kalau atau apa namanya seperti rambut seperti ini nanti gitu kan ya. Apa banyak lah jenis-jenis dari sesar naik itu. Nah, itu akan membantu kalian ketika kalian nanti menginterpretasi seismik yang kurang jelas. Kalau jelas seperti ini sih gampang. Tapi kalau sudah tidak jelas, cautik gitu kan ya karena akibat deformasi yang sangat tinggi ya kemungkinan apa kemampuan kalian yang akan di ini adalah salah satu jenis penampangnya. Ini penampang ini sangat berguna supaya kita bisa tahu gambaran tiga dimensi gitu kan ya. Baik itu geologi, geofisika gitu kan ya. Itu yang yang selalu dilakukan sebenarnya itu pembuatan lipatan. Nah, ini gimana cara kita merekonstruksi lipatan? Itu kan ya kalau ini kan dari data-data ini itu kan ya ini mah hanya gambaran bahwa membuat penampang itu tidak hanya bermodal teknik. Kalian mungkin secara teknik dua ini tidak ada masalah sebenarnya. Secara teknik ya kita bisa ada kedudukannya seperti ini. Di sini pasti ada syncline, ada anticline, itu kan ya. Kemudian di sini ada anti clean berarti akan nanti petanya akan ada anti clean misalnya, kemudian akan ada sin clean, gitu kan ya misalnya jadinya seperti ini. Tapi kalian harus tahu ini batuannya apa nih. Ini beta basalt, ini serpentin. Apakah mungkin serpentin itu apa namanya berupa lapisan seperti sedimen? Kita tahu serpentin itu adalah batuan metamorf, itu kan ya. Oh, jadi tidak mungkin dia berlaku seperti ini kan berarti sama aja dengan metabasalt, serpentin, terbentuk, kemudian batu sedimen. Itu kan ya. Kemudian di deform menjadi lipatan. Padahal ya tadi apakah memang serpentin ini mengikuti hukum Steno? Kan tidak ya. Serpentin pasti tidak mengikuti hukum Steno. Itu kan ya. Nah mungkin yang paling tepat adalah sini. Serpentinnya menjadi blok atau menjadi fragmen lah, fragmen yang memang ukurannya besar di batuan sedimen ini. Jadi dia hanya seperti ini. Serpentinnya adalah ketika dia kenapa bisa jadi blok ya karena dia menggerus serpentin yang aslinya ini. Jadi mungkin ini adalah apa namanya adalah batuan dasar kita, kemudian diendapkan di sini mungkin ada ketidakselarasan, kayaknya non-conformity, kemudian di sini diendapkanlah batuan sedimen, itu kan ya. Nah, kemudian baru terlipatkan. Nah, mungkin seperti itu yang benar. Jadi ini secara teknik dua-dua ini tidak ada masalah, tapi secara geologi ini dipertanyakan nih. Sepenting seperti ini itu dipertanyakan. Maka sepenting berlaku seperti lain. Jadi kemampuan eh, pengetahuan dasar geologi pun menjadi ini. Nah ini paling gampang lah. Ini ada beberapa metode, itu kan ya. Nah ini adalah metode yang kita buat. Metodenya adalah ini apa namanya metode freehand disebutnya. Jadi kita gambar dari data-data ini ya kita bikin aja sesuai dengan lipatan gitu kan ya. Nah, ini kita tahu ini nah berarti kan tadi kemampuan kita ketahuan ini sinkron berarti karena strukturnya ini ke arah kiri saling berlawanan berarti ini sinkron berarti ini anti clean gitu kan ya. Berarti ini nanti kalau ketemu lagi anti clean lagi berarti ini anti clean sinkron anti clean. Nah kan berarti tidak hanya sekedar teknik, tapi pengetahuan kalian tentang bentuk-bentuk lipatan pun sangat diperlukan. Berarti ini kan simetris, yang ini hampir simetris, yang ini sudah rebah, berarti kan ya, kalau kalian harus mengklasifikasikan, dan kita berkali gitu kan ya. Nah, yang satu hal lagi yang dari pembuatan penampang, itu harus kalian perhatikan apakah garis penampangnya tegak lurus dengan strike atau tidak. Kalau ini kan tegak lurus dengan strike. Ketika tegak lurus dengan strike, berarti yang kalian akan plot dipnya sesuai dengan tadi dengan data dip yang ada di lapangan. Tapi kalau tidak tegak lurus strike, itu kan ya. Nah, yang ada adalah berarti yang akan kalian cantumkan adalah dip semu. Ada tabelnya sebenarnya dip semu ini. Ini adalah dip semu kan karena sebenarnya kan kedudukan aslinya dipnya adalah segini nih, 45 ini. Tapi karena dipotong 35 derajat, ya dari sini jadinya. Jadinya 28 sudutnya. Gitu kan. Nah, ini ada beberapa teknik nanti diajarkan. Kalau sempat, mungkin nanti sama Pak Miki ada praktikum tentang rekonstruksi penampang. Misalnya ada pakai tadi freehand, ini pakai arc method namanya. Jadi pakai jangka berarti kalian.
Jadi kita punya kedudukan ini, kemudian kita punya kedudukan misalnya ini kedudukan seperti ini kan ya. Kemudian ada satu lagi kedudukan seperti ini. Nah, biasanya dari kedudukan ini kalian tarik garis tegak lurus, garis tegak lurus dan nanti ada perpotongan. Nah, perpotongan ini akan menjadi jangka kalian. Jarum jangka kalian di sini kemudian kalian bikin. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya arc method gitu kan ya. Jadi ini adalah tadi penerusan-penerusan tadi, kemudian tadi ini titik-titik ini adalah titik-titik jangka kalian. Akhirnya dari data-data ini kita bisa merekonstruksi berdasarkan ini yang namanya arc method. Tadi freehand, ini arc method lebih terukur lagi, gitu kan ya. Dan misalnya contohnya ini, data ini sebenarnya akan sangat berguna untuk pemodelan, misalnya di pertambangan batu bara. Kita punya data-data seperti ini, di sini kedudukan-kedudukan, kemudian kita pakai cara arc method tadi, sehingga terbentuklah seperti ini. Itu kan ya. Seperti ini. Nah, ada lagi cara yang paling terukur adalah dengan King mode. Jadi dengan deep domain atau King lah, metode King namanya. Itu kan ya. Nah, nanti juga ini di praktikum terakhir aja setelah analisis lipatan, analisis struktur sesar, nanti diakhiri kalian oleh praktikum penampang. Karena kan kalian ujian kalau nggak salah di minggu ketiga, ini kan sama dengan ITB lah, minggu ketiga Desember kan ya. Nanti kita UAS. Jadi masih bisa ada waktu kalian untuk tiga kali praktikum lagi. Dua praktikum bersama Unpati, yaitu penampang dengan yang besok, dan minggu depan yang tentang analisis struktur akan dengan saya, insya Allah. Gitu kan ya, kalau saya ada waktu nanti akan saya umumkan. Nah, ini salah satu deep domain tadi, itu kan. Oke, kita bahas lagi teori-teori ini nanti ketika kalian praktikum lah. Jadi ini salah satu datanya harus banyak memang. Jadi ini deep domain nih. Jadi king mode itu ini kan deep domainnya ke sini, yang ini ke sini, yang ini berarti berarti akan menjadi beberapa domain sebenarnya. Seperti ini kan ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, limanya. Di setiap deep domain itu dipisahkan oleh garis-garis ini. Nanti itu akan kita praktikumkan lah. Ini juga sama. Ini aplikasinya. Kalau ini lipatan, ini sesar dan lipatan gitu kan ya. Ya, nah, tujuan utamanya ya kalian bisa melakukan seperti ini sebenarnya nantinya. Kalau kalian sudah advance, kalian di pekerjaan kalian di oil and gas, ya ini salah satu yang akan harus kalian lakukan sebagai GNG lah ya. Nah, ini misalnya kan ya, gambaran ini. Nah, ini kalau kalian ini nanti, salah satunya nanti kalian akan melakukan interpretasi seismik ini. Nah, biasa seperti ini, interpretasi seismik, ini juga seismik, itu kan ini di bawah permukaan, berarti fracture-fracture-nya itu kan ya, ini juga sama. Nah, struktur. Jadi kalau kebalikan, kalau di permukaan kita peta dulu baru penampang. Nah, biasanya kalau pemetaan bawah permukaan atau subsurface mapping itu kita dari penampang-penampang. Nah, bisa seperti ini sesarnya. Nah, dari penampang-penampang itulah. Nah, seperti ini. Jadi kalian akan akan interpretasi beberapa penampang. Nah, dari penampang inilah kalian akan membuat peta nantinya, peta struktur. Makanya beda dengan di geologi kalau permukaan. Kalau permukaan itu kalian pemetaan dulu, strike deep data segala macam sudah komplit, nah baru kita bikin penampang. Beberapa arah penampang. Kalau di seismik bawah permukaan, biasanya yang kita lakukan adalah penampang seismik dulu. Makanya biasanya yang kita lakukan interpretasi penampang seismik, dari situ baru kita gabung-gabungkan seperti ini nih. Nah, kalian harus bisa seperti ini nanti nih. Itu kayaknya sebagai seorang geofisis nantinya. Nah, akhirnya dapatlah peta struktur. Jadi peta struktur, horizonnya seperti apa, kemudian sesar-sesarnya seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya data yang didapatkan dari kalian ketika kalian melakukan metode interpretasi. Oke, Waduh, lebih dari 10 menit ternyata. Oke, itu saja mungkin ya pertemuan kita hari ini. Itu kan ya, nanti akan ketemu lagi dengan saya minggu depan. Mungkin insya Allah di hari Rabu kita akan praktikum yang analisis sesar. Besok kalian secara offline mudah-mudahan Pak Miki bisa akan dilakukan apa namanya praktikum secara offline bersama Pak Miki atau dosen Unpati yang lainnya, gitu kan ya, atau Pak Erwin misalnya. Dan nanti dengan saya lagi akan ketemu minggu depan. Kemudian minggu depan pun kalian akan praktikum penampang bersama offline lagi.
Jadi dengan saya mungkin akan ketemu lagi di akhir pertemuan di minggu depan, insya Allah, itu kan ya, di minggu pertama Desember di hari Rabu lagi, waktu yang sama. Besok kalian saya akan setting kepada Pak Miki untuk melakukan praktik, karena praktikum yang akan saya lakukan harus syaratnya harus bisa dulu, harus mengerti dulu kalian praktikum besok. Berarti mau nggak mau besok atau di hari-hari berikutnya kalian nanti arrange dengan Pak Miki harus ada praktikum dulu teknis. Bagaimana tadi membuat diagram kontur, bagaimana membuat diagram ROS, dan segala macam, bagaimana menganalisis bidang-bidang, contohnya lipatan. Nah, baru kalian bisa menganalisis struktur tadi, menganalisis secara dinamis, gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Maaf, apa namanya, kuliahnya mungkin telat, gitu kan ya, karena saya harus mengisi dulu tadi kuliah biomorfologi TGL semester 5, gitu kan ya. Oke, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Teorinya sudah habis. Berarti nanti kalau ujian sampai batasnya sampai UAS kuliah itu sampai materi hari ini. Itu kan itu. Jadi ada mungkin nanti analisis-analisis yang akan dikeluarkan sebagai esai misalnya ya, dalam ujian akhir praktik akhir nanti di Desember nanti, gitu kan ya. Kayaknya sih settingannya di sebelum Natal dan Tahun Baru, biar kalian Natal dan Tahun Baru liburannya tenang. Kalau di ITB sih seperti itu, di minggu tiga tanggal 16 Desember mulai sampai tanggal ujian, minggu ujian. Mungkin kalian pun akan sama. Seperti itu aja ya, teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima jadi kasih, Pak. ini nggak usah difoto dah ya absennya. Yap. Oke, oke. Terima kasih ya perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan saya insya Allah di minggu depan di praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berkegiatan lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak. Selamat siang, Pak. wabarakatuh. Terima kasih.